Gelombang raksasa tiba-tiba terbentuk di laut magma yang luas. Pusaran air besar 10.000 kaki perlahan-lahan terbentuk di permukaan lautan magma. Sepertinya ada sesuatu yang muncul dari ujung pusaran air. Semacam fluktuasi misterius berdesir di seluruh tempat. Kejadian tak terduga yang terjadi di magma menarik perhatian banyak orang. Segera, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Mata Xiao Yan sangat serius saat mereka melihat pusaran air magma yang berputar di bawah. Perhatian yang serius muncul jauh di dalam matanya. Dia tidak lupa bahwa ada makhluk misterius yang menjaga istana Dewa Kuno. Jika benda itu muncul, tidak ada prediksi perubahan drastis seperti apa yang akan terjadi dalam pertempuran ini. Sementara Xiao Yan telah mencurahkan semua perhatiannya untuk menatap pusaran air magma, ruang di belakangnya tiba-tiba bergetar. Sosok tua yang menyedihkan muncul. Aura mematikan yang pekat, yang awalnya menutupi tubuhnya, telah sangat memudar. Jelas, dia terluka parah. Dia sebenarnya masih hidup? Xiao Yan menoleh setelah mendeteksi orang ini. Dia menatap pria tua yang lelah dan kejutan tanpa sadar melintas di matanya. Namun, senyum dingin muncul setelah matanya menyapu ke arah sosok yang digenggam di tangan Hun Tiansheng. Orang itu dengan nasib yang tidak diketahui secara alami adalah Hun Yuantian. Xiao yang telah menggunakan lebih dari selusin teratai api pemusnah dan meledakkan gerbang keheningan maut. Dengan penumpukan keduanya, kekuatan destruktif yang diciptakan cukup menakutkan dan menyebabkan rasa gemetar karena rasa takut. Meskipun dua Hun Yuantian adalah elit bintang 8 Dou Sheng, mereka masih berakhir dengan satu orang tewas dan satu hampir masuk UGD. Hun Tiansheng, yang telah muncul, memuntahkan seteguk darah segar sebelum melihat Xiao Yan dari jarak dekat dengan wajah ketakutan. Meskipun masih ada ekspresi ganas yang berkedip di matanya, dia juga mengerti bahwa dia mungkin tidak dapat bertarung dengan Xiao Yan dalam kondisinya saat ini. Dia segera mengatupkan giginya dan menyeret tubuhnya yang terluka parah dan segera mundur. Xiao Yan melirik Hun Tiansheng, yang telah melarikan diri, tetapi tidak mengejar. Meskipun dia telah merencanakan dan berhasil melukai satu pihak dengan serius sambil membunuh yang lain, kelelahan yang dia alami juga tidak bisa diremehkan. Selain itu, istana Dewa Kuno Toushi akan segera muncul. Sebagian besar perhatiannya dialihkan ke sana. Meskipun Hun Tiansheng dapat melarikan diri, dia tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tersebut. Percikan-percikan. Pusaran air magma besar berputar dengan intensitas yang semakin besar. Suara percikan gemetar bergema di langit. Blar. Suara keras tiba-tiba muncul di langit. Segera setelah itu, sosok-sosok yang menyedihkan ditarik kembali. Dua dari mereka berada dalam kondisi yang sangat mengerikan. Aura mematikan yang bertahan di atas mereka hampir menghilang sepenuhnya. Kekuatan bertarung mereka juga menjadi jauh lebih lemah. Itu benar-benar lelucon bagi mereka untuk memblokir Guyuan dengan kekuatan mereka. Selama serangan dari ahli semacam itu berhasil membuat kontak sekecil apapun dengan mereka, mereka akan berakhir dengan luka serius. Tuan pelahap, kami tidak bisa menghentikannya. Kedua individu dengan aura mematikan di sekitar mereka memiliki wajah pucat saat mereka melihat api pelahap kehampaan di samping mereka, yang memiliki api hitam agak kacau, dan berteriak. Api hitam di dalam mata api pelahap kehampaan sedikit beriak. Beberapa ketidakpuasan melintas di matanya. Tidak disangka bahwa dia masih tidak dapat melawan Guyuan meskipun jiwanya telah maju ke tingkat D. Guyuan juga muncul tidak jauh dari ketiganya. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat mereka menatapnya. Jika bukan karena jiwa api pelahap kehampaan telah mencapai tingkat D, dia pasti sudah membunuh dua lainnya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa dibiarkan tetap hidup sampai sekarang? Namun, dia juga mengerti bahwa alasan api pelahap kehampaan bertarung dengan seluruh kekuatan mereka hanyalah untuk menghambatnya. Hun Tiandi. Guyuan mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang mengendalikan giok Dewa Kuno Toushi. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang berfluktuasi dan dia muncul di belakang Hun Tiandi. Gelombang dunia melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi telapak pasang surut besar yang dengan keras menghantam Hun Tiandi. Blar.
Hun Tiandi tertawa terbahak-bahak menghadapi serangan Gu Yuan. Sebuah telapak tangan dipukul ke depan dan ruang itu hancur. Dia langsung menerima serangan telapak tangan Gu Yuan. Gu Yuan, sudah terlambat. Selanjutnya, mari kita tunggu sampai istana Dewa Kuno Toushi muncul. Hun Tiandi dengan sigap mundur. Tangannya masih memegang erat giok Dewa Kuno Toushi. Ekspresi Gu Yuan tenggelam saat dia mendengar kata-kata Hun Tiandi. Matanya melirik ke laut magma di bawah dan menemukan bahwa pusaran air di laut magma tiba-tiba keluar 10 kali lipat. Blar blar blar. Setelah pusaran air habis, tiang api magma setinggi 10.000 kaki tiba-tiba menyembur keluar dari laut magma ke segala arah. Banyak dari kedua belah pihak yang terjebak di dalamnya. Panas yang ekstrim dan kekuatan ofensif segera mengakibatkan kematian dari kedua belah pihak. Hun Tiandi mengungkapkan kegembiraan liar yang meningkat di matanya saat dia melihat ombak raksasa yang muncul di permukaan magma. Dia bisa mendeteksi bahwa giok Dewa Kuno Toushi di tangannya tiba-tiba menjadi sangat panas. Guyuran. Wus-wus biur. Gelombang magma setinggi 10.000 kaki naik tiba-tiba sebelum itu menghantam dengan kejam. Itu menyebabkan magma berceceran di langit. Pusaran air magma yang berputar dengan cepat itu juga secara bertahap melambat. Magma besar mulai menonjol dari permukaan laut magma saat kecepatan rotasi melambat. Magma merah cerah bertebaran. Setelah itu, sebuah pintu batu kuno perlahan naik dari magma dan berdiri di langit di depan banyak pasang mata yang panas. Magma di pintu batu dengan cepat menghilang. Aura kuno dan sunyi segera memenuhi dunia ini. Semuanya hening di bawah aura ini. Bahkan mereka yang sekuat Gu Yuan atau Hun Tiandi merasakan teror dari dalam hati mereka. Itu adalah aura yang berdiri di atas dunia ini. Pasang mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pintu batu kuno. Akhirnya, mata ini terfokus pada 3 kata kuno di pintu batu. Istana Dewa Kuno. Mata Hun Tiandi telah mengeluarkan cahaya yang menakutkan saat ini. Bahkan dengan ketenangannya, jantungnya tanpa sadar berdebar ketika dia secara pribadi melihat kata-kata yang dia kejar selama ribuan tahun. Akhirnya aku menemukanmu, gumam Hun Tiandi pada dirinya sendiri. Akhirnya, dia tanpa sadar menghadap ke langit dan tertawa liar. Tawanya seperti guntur saat bergema di langit. Apakah ini gua Dewa Kuno yang legendaris? Gu Yuan sedikit linglung. Dia terkejut saat melihat pintu batu kuno yang berdiri diam di atas magma. Aura di atasnya memungkinkan dia untuk memahami bahwa ini bukanlah benda palsu. Sebaliknya, itu adalah objek Doudi asli. Hanya sesuatu yang ditinggalkan oleh Doudi yang legendaris yang bisa membuatnya merasa sangat ketakutan. Gu Yuan pulih beberapa saat kemudian setelah melihat pintu batu kuno yang tenang dan tak bergerak. Matanya mengandung perasaan yang agak rumit. 8 klan kuno telah terlibat dalam beberapa pertempuran kacau untuk istana Dewa Kuno ini. Tidak disangka bahwa itu bisa dipanggil ribuan tahun kemudian, ketika hanya 4 dari 8 klan yang tersisa. Pintu batu kuno yang sangat besar berdiri di atas magma. Semua orang tampak sangat kecil di depan ukuran raksasa itu. Di mata mereka, pintu batu ini tampak seolah-olah milik dunia lain dan sangat misterius. Xiao Yan menghela nafas panjang. Meskipun ini sudah kedua kalinya dia melihat pintu batu kuno, masih ada keterkejutan di hatinya. Dia bisa mendeteksi bahwa semakin dekat dia ke pintu batu, semakin besar tekanan yang dia rasakan. Berdasarkan tebakannya, kemungkinan ada sangat sedikit orang di antara semua orang yang hadir yang bisa menuju ke depan pintu batu. Gerbang Dewa Kuno telah muncul. Sepertinya Hun Tiandi akan bertindak untuk merebut pil embrio tingkat D. Namun, mengapa makhluk misterius itu tidak muncul? Sebuah cahaya melintas di mata Xiao Yan saat mereka dengan hati-hati menyapu laut magma. Karena kemunculan gerbang batu kuno, seluruh wilayah laut sepertinya telah diselimuti oleh tekanan yang aneh. Di bawah tekanan ini, bahkan jiwa keadaan Xiao Yan tidak dapat menyelidiki aktivitas di dalam magma. Hun Tiandi menarik napas dalam-dalam sambil berdiri di langit. Baru saat itulah dia menekan emosi yang berputar di dalam hatinya. Segera, dia perlahan mengangkat giok Dewa Kuno Toushi di tangannya. Giok kuno samar-samar memiliki cahaya yang mengalir di atasnya.
Selama waktu cahaya berkedip-kedip di atas batu giok kuno, tampaknya juga ada cahaya yang berkedip-kedip di atas dinding batu kuno yang tertutup rapat. Gerbang kuno itu, yang telah ditutup rapat selama 10.000 tahun, sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan segera terbuka. Hun Tiandi tampak bersuka cita melihat pemandangan ini. Sebelum dia bisa membuka langkahnya dan maju, sesosok datang bergegas dan mencoba merebut batu giok kuno dari tangannya. "Hei, Gu Yuan, apa kamu tidak bisa menahan lebih lama lagi?" Hun Tiandi tertawa dingin melihat ini. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di kejauhan, menghindari Gu Yuan dalam prosesnya. "Bagaimana bisa begitu sederhana untuk membuka istana ini?" Gu Yuan tertawa dingin. Tubuhnya bersinar lagi dan mengikuti Hun Tiandi seperti bayangan. Itu tidak memberinya waktu untuk membuka istana. "Kamu..." Niat membunuh melonjak di mata Hun Tiandi saat dia melihat Gu Yuan terus mengganggunya. Kekuatannya sebanding dengan Gu Yuan. Jika dia bersikeras untuk mengganggunya, dia benar-benar tidak dapat mengalihkan perhatiannya. Banyak pasang mata memandang kedua sosok cahaya yang tampak bergerak bersama di langit. Semuanya hanya bisa mengepalkan tangan dan menatap. Mereka tidak dapat ikut campur dalam pertarungan di level itu. "Percikan-percikan! Cet kret kret kret!" Xiao Yan melirik pertempuran di langit. Telinganya tiba-tiba bergerak saat dia mendengar suara magma yang berputar-putar. Segera, dia mengalihkan pandangannya ke arah lautan magma, hanya untuk melihat bahwa lautan itu tenang dan sepertinya tidak ada riak. Adegan ini menyebabkan Xiao Yan mengerutkan kening. Namun, dia tidak mengalihkan pandangannya. Tatapannya menatap tajam ke permukaan magma. Keheningan ini berlanjut selama beberapa menit sebelum dia tiba-tiba mengecilkan matanya. Teriakan keras terdengar, "Menjauhlah dari magma! Cepat!" Gelombang raksasa setinggi ratusan ribu kaki tiba-tiba naik di laut magma yang tenang saat teriakan tajam ini terdengar. Segera setelah itu, raungan yang mengguncang bumi bergema di tempat ini dengan cara yang kuat. Ekspresi Gu Yuan dan Hun Tiandi berubah tiba-tiba setelah gemuruh yang tampaknya berasal dari zaman kuno ini dipancarkan. "Aura ini, sebenarnya tidak lebih lemah dari mereka." Hahaha, kaisar ini akhirnya bisa melihat langit lagi. Magma setinggi 100.000 kaki melesat ke langit sebagai aura ganas, yang menyebabkan cuaca berubah, meletus dari dalam lautan magma. Magma merah cerah sepertinya telah melahap dunia. Sekilas, tampak seolah-olah seluruh dunia dipenuhi oleh magma setinggi 100.000 kaki. Suhu yang sangat tinggi telah mengubah seluruh dunia ini menjadi tungku. Kedua pasukan terpaksa mundur dengan tergesa-gesa karena gelombang magma yang sangat besar. Banyak pasang mata terkejut saat melihat ke bawah magma. Pada saat ini, bahkan mereka bisa merasakan makhluk yang sangat menakutkan tersembunyi di bawah lautan magma. Gu Yuan dan Hun Tiandi juga sempat terhenti karena adegan ini. Mata mereka dengan hati-hati melihat ke arah laut magma. Bahkan mereka bisa merasakan bahaya di bawah auranya yang kuat. Sepertinya Xiao Yan memang benar. Memang ada makhluk misterius yang menjaga istana dewa kuno. Wajah Gu Yuan serius saat matanya berkedip. Gemuruh. Huruk-huruk-huruk. Air terjun magma yang naik ke udara turun secara tiba-tiba dan mendarat di laut magma. Itu berubah menjadi gelombang besar yang dengan cepat menyebar dan menutupi gunung yang jauh. Dengan jatuhnya gelombang raksasa, makhluk besar tiba-tiba muncul dari dalam lautan magma. Meski hanya sebagian kecil dari tubuh makhluk itu, ia masih sangat besar. Kepala makhluk misterius itu, yang samar-samar mengandung aura ganas dan menekan, bangkit dari bawah magma dan memandang banyak orang di langit. Mata besar itu memiliki kejutan yang melintas di atasnya. Tidak disangka bahwa benar-benar ada seseorang yang telah memperoleh giok dewa kuno Toushi dan memanggil istana dewa kuno dari tempat sialan itu. Mata besar makhluk misterius itu menyapu langit. Akhirnya, mata dia berhenti di Gu Yuan dan Hun Tiandi. Meski ada banyak orang di dunia ini, hanya keduanya yang layak diperlakukan serius olehnya. Mata Gu Yuan dan Hun Tiandi tampak serius dan waspada saat melihat makhluk misterius itu. Bahkan dengan pengalaman yang mereka berdua miliki, mereka masih belum dapat mengidentifikasi makhluk yang sangat besar ini. Bagaimanapun, mereka hanya melihat sebagian kecil dari makhluk misterius ini.
Aku adalah kepala klan dari klan Guyuan. Bolehkah aku tahu siapa Anda? Guyuan menangkupkan kedua tangannya ke arah makhluk misterius ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Hun Tiandi yang ada di samping juga takut Guyuan akan bekerja sama dengan makhluk misterius itu. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan mengungkapkan identitasnya. Nadanya sangat sopan. Klan Gu? Klan Hun? Hei, sepertinya dua faksi yang tidak dianggap besar saat itu. Tidak disangka bahwa Anda bisa mendapatkan giok dewa kuno Toushi. Makhluk misterius itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga setelah mendengar mereka berdua berbicara. Hal tersebut menyebabkan permukaan magma naik dan membentuk banyak pilar api magma. Guyuan dan Hun Tiandi terkejut mendengar kata-kata ini. Berdasarkan kata-kata itu, sepertinya makhluk ini sudah ada sejak lama. Puluhan ribu tahun yang lalu, klan Hun dan klan Gu memang tidak dianggap sebagai faksi teratas. Siapa yang memanggil istana dewa kuno? Kalau dipikir-pikir, kaisar ini memang berhutang budi padanya. Makhluk misterius itu sekali lagi bertanya tanpa khawatir tentang keterkejutan keduanya. Guyuan dan Hun Tiandi berubah ekspresi setelah mendengar ini. Yang pertama menjadi lebih jelek sementara yang terakhir bersukacita. Haha, teman ini, giok kuno ada di tanganku. Secara alami, hanya aku yang bisa memanggil istana dewa kuno. Hun Tiandi melangkah maju dan tertawa. Makhluk misterius itu melirik Hun Tiandi. Tiba-tiba, cahaya kuat melonjak. Segera, tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba menyusut. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi pria paruh-baya berambut ungu keemasan. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang penuh dengan tekanan yang melimpah saat mereka menatap Hun Tiandi. Dia tertawa kecil dan berkata, "Saya telah menerima bantuan Anda dan harus membantu Anda. Namun, saat ini saya memiliki hal lain yang harus dilakukan. Oleh karena itu, kami akan menyelesaikan ini di masa mendatang." Guyuan dengan cepat menghela nafas lega sementara wajah Hun Tiandi di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak. Rasa dingin mengalir jauh di dalam mata itu. Jika bukan karena dia takut dengan kekuatan mengerikan dari orang misterius itu, kemungkinan besar dia sudah memberikan perintah untuk membunuhnya. Pria parubaya itu mengabaikan Hun Tiandi setelah selesai berbicara. Mata emasnya tiba-tiba menyapu langit. Setelah itu, mereka berhenti di salah satu sosok itu. Ekspresi sedingin es segera melintas di kedua matanya. Xiao Yan di langit memasang ekspresi hati-hati. Wajahnya sedikit berubah setelah dia melihat bahwa orang misterius ini benar-benar mengarahkan matanya ke arahnya. Mungkinkah orang ini masih mengingatnya? Bocah, ayo. Pria parubaya itu memandang ke arah Xiao Yan. Dia mengulurkan tangan besarnya dan raungan naga muncul. Selanjutnya, cakar besar emas menerobos udara dan menyerang Xiao Yan. Sial! Ekspresi Xiao Yan menjadi sangat jelek setelah dia melihat orang ini menyerang sesukanya. Tubuhnya buru-buru ditarik kembali. Pada saat yang sama, sosok spiritual muncul. Kemarahan ilahi musim semi kuning juga dengan cepat dilepaskan. Oh! Gelombang sonik spiritual dengan kejam menghantam cakar emas besar itu. Namun, yang terakhir tidak bergerak. Tuan, bolehkah saya tahu bagaimana Xiao Yan menyinggung Anda? Ekspresi Guyuan juga berubah saat melihat pemandangan ini. Dia buru-buru berteriak. Targetku dia sendiri. Aku akan melawanmu jika kamu ikut campur. Orang misterius itu berteriak dengan suara sedingin es setelah mendengar teriakan Guyuan. Dia telah mendeteksi bau anaknya dari darah Xiao Yan beberapa hari yang lalu. Kekuatan garis keturunan itu unik untuk suku mereka. Namun, Xiao Yan jelas-jelas adalah manusia sejati saat seseorang memandangnya. Kalau begitu, hanya ada satu jawaban. Dia pernah melahap dan memperbaiki kekuatan garis keturunan anaknya. Anaknya bahkan mungkin dibunuh oleh orang ini. Ekspresi ganas di mata orang misterius ini menjadi sangat padat saat dia memikirkan ini. Haha, Guyuan, tampaknya bahkan surga tidak membantu Anda. Hun Tiandi juga kaget karena adegan ini. Namun, dia dengan cepat pulih dan tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Guyuan sangat hijau.
Meskipun dia tidak menyadari mengapa orang misterius ini akan menargetkan Xiao Yan, dia pada akhirnya adalah anggota pasukan aliansi. Selain itu, Xiao Yan juga menantu Guiyuan. Tentu tidak mungkin bagi Guiyuan untuk melihatnya dibunuh oleh orang misterius ini. Dia segera berteriak dengan marah, "Hentikan dia!" Lei Ying dan yang lainnya dari pasukan aliansi mengatupkan gigi setelah mendengar suara Guiyuan. Mereka hanya bisa mengumpulkan keberanian dan serangan mereka. Xiao Yan bukanlah karakter biasa. Dia bukanlah seseorang yang bisa mereka tinggalkan begitu saja. Oleh karena itu, mereka tidak dapat memilih untuk berdiri diam di samping dan tidak melakukan apapun. Suara angin bergegas muncul dari sekitar orang misterius itu saat yang terakhir menyerang Xiao Yan. Orang misterius itu mendengus dingin. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Raungan, yang bahkan menyebabkan dunia bergetar, terbelah dengan liar. Jediar-jediar. Lei Ying, yang baru saja menyerbu ke depan, tidak memiliki waktu untuk menyerang ketika dia diserang oleh gelombang sonik yang menakutkan. Segera, dia ditembak ke belakang. Darah terus mengalir di tubuhnya sementara wajahnya ditutupi dengan syok. "Bocah, serahkan hidupmu." Sosok misterius itu melintas dan muncul di depan Xiao Yan, yang mundur. Tangannya meraih kepala Xiao Yan. "Biar!" Sebuah cahaya 9 warna besar tiba-tiba melintas di langit ketika orang misterius itu menyerang. Itu mengelilingi tubuh Xiao Yan dan dengan cepat mundur. 9 warna surga menelan Pithon. Tidak disangka bahwa masih ada ular penelan surga yang masih hidup di dunia ini. Orang misterius itu terkejut karena pemandangan ini. Matanya memandangi ular raksasa 9 warna di langit dan berseru kaget. "Kaisar emas pembakar api surgawi!" Api emas menyebar ke seluruh langit di tengah suara gemuruh. Akhirnya, itu berubah menjadi berkas cahaya keemasan yang berukuran puluhan ribu kaki. Akhirnya, itu menabrak dengan kejam ke arah orang misterius itu. Brang! Orang misterius itu melontarkan pukulan ke depan saat menghadapi serangan ini. Angin telapak tangan biasa itu segera menghancurkan sinar cahaya saat pukulan itu dilemparkan. Serangan yang tidak signifikan. Pukulan itu menghancurkan sinar cahaya. Orang misterius itu tersenyum tipis. Segera, mata emasnya melihat ke arah Xiao Yan di kejauhan. Dia membuka langkahnya dan muncul di depan yang terakhir dalam mode seperti hantu. "Kamu tidak akan bisa kabur." Ekspresi ganas di mata orang misterius itu tiba-tiba melonjak saat dia melihat Xiao Yan, yang jaraknya cukup dekat. Cahaya ungu keemasan muncul. Setelah itu, ia menyerang Xiao Yan dan Sun Er di sampingnya. "Khusus pergilah." Cahaya itu datang menyinari. Setelah itu, ruang sekitarnya langsung disegel. Ekspresi Xiao Yan berubah drastis. Tiba-tiba, ekspresi gila tiba-tiba muncul di matanya. Telapak tangannya menabrak Sun Er di sampingnya dan kekuatan besar menghancurkan area di sekitar segel cahaya. Tubuhnya mulai membengkak dengan cepat. Dia sebenarnya berencana untuk menghancurkan tubuh fisiknya sendiri. Meskipun penghancuran diri dari tubuh fisik seseorang tidak akan menyebabkan kematian seseorang setelah seseorang mencapai level Xiao Yan, itu masih akan mengakibatkan kerusakan yang sangat besar. Itu bahkan mungkin mempengaruhi kultivasi Xiao Yan. Namun, dia tidak punya pilihan saat ini. "Jangan!" Ekspresi Sun Er dengan cepat memucat setelah melihat pemandangan ini. Suaranya yang awalnya dingin dan dingin tiba-tiba menjadi tajam. "Anak nakal sialan, kamu benar-benar kejam." Orang misterius itu juga dikejutkan oleh kekejaman Xiao Yan. Namun, serangannya tidak melemah. Tubuh Xiao Yan membengkak dengan cepat. Tepat ketika tubuhnya akan runtuh, segel cahaya di tangannya tiba-tiba mengeluarkan kilau yang cemerlang. Segel naga yang ditinggalkan Xian padanya memungkinkan mereka berdua mendeteksi apakah yang lain berada dalam situasi berbahaya. "Xiao Yan, jangan merusak diri sendiri." Suara wanita yang cemas tiba-tiba dipancarkan dari dalam segel cahaya yang berkedip-kedip. Setelah itu, cahaya keemasan yang terang tiba-tiba melonjak dari segel naga. Ini dengan cepat membungkus tubuh Xiao Yan dan menekan gejalanya akan menghancurkan diri sendiri. "Ci!"
Ruang di depan Xiao Yan dengan cepat terbelah dan membentuk garis retakan besar setelah penghancuran diri Xiao Yan ditekan. Cahaya keemasan cerah meletus. Akhirnya, itu berubah menjadi naga emas besar. Naga itu meringkuk dan dengan cepat melilit Xiao Yan. "Xian, menyingkirlah!" Ekspresi Xiao Yan berubah drastis setelah dia melihat naga besar itu, yang tiba-tiba pecah dari luar angkasa. Mengingat kekuatan Xian, tubuhnya akan langsung hancur menjadi genangan darah jika serangan itu dengan kuat mengenai tubuhnya. Ces. Segel ungu emas besar, yang dipenuhi dengan kekuatan yang menakutkan, tiba-tiba muncul di atas kepala naga besar di depan mata terkejut dari pasukan aliansi dan kegembiraan liar dari klan Hun. Namun, segel besar itu tiba-tiba terhenti ketika semua orang mengira darah akan berceceran. Segel cahaya dengan cepat runtuh. Cahaya melesat ke segala arah dan menyinari wajah orang misterius itu. Tubuhnya mulai gemetar seolah-olah dia menderita stroke. "Anakku."